Kota Jakarta memiliki perjalanan yang cukup panjang. Kini pada usianya ke-5 abad sudah banyak perubahan yang dilalui. Dari perubahan nama Sunda Kelapa, Batavia, Jayakarta hingga sekarang menjadi sebuah metropolitan yang modern di era digital. Nah, ada sesuatu yang perlu kita ketahui mengenai budaya Jakarta itu yang sangat berkaitan dengan cikal bakal dari Jakarta yang namanya adalah budaya Betawi. Dulu dikenal sebagai Batavia zaman kolonialisasi oleh Belanda. Nah, ini sampai sekarang masih merupakan DNA dari kota Jakarta yang mungkin semakin lama semakin kita lupakan. Insight with Desi Anwar ingin mengenang kembali dan mengingatkan sebenarnya roh dari Batavia ini, kota Jakarta ini adalah budaya Betawi. Bagaimana sekarang dan bagaimana masa depannya dan apa yang perlu diketahui oleh anak-anak muda mengenai budaya Betawi itu sendiri. Insight with Desi Anwar sekarang ini berada di kawasan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan untuk belajar dan mengingat kembali mengenai budaya Betawi yang merupakan roh maupun cikal bakal dari budaya Jakarta itu sendiri. Jakarta terus bertransformasi menjadi kota metropolitan yang modern, ditandai dengan pesatnya pembangunan infrastruktur, kemajuan teknologi, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Di tengah laju perkembangan tersebut muncul tantangan untuk menjaga identitas kota agar tidak larut dalam arus modernisasi. Sebab sebuah kota tidak hanya dibentuk oleh gedung-gedung tinggi dan jaringan transportasi yang maju, tetapi juga oleh sejarah, budaya, serta nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perubahan itu, Setu Babakan menjadi salah satu ruang penting yang menjaga keberlangsungan budaya Betawi sebagai identitas asli Jakarta. Kawasan ini bukan sekadar destinasi wisata budaya, melainkan ruang hidup tempat tradisi, kesenian, bahasa, kuliner, hingga adat istiadat Betawi yang terus dipraktikkan dan diwariskan. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa kemajuan sebuah kota tidak harus mengorbankan akar budayanya. Menjelang usia Jakarta yang ke-500 tahun pada tahun 2027, peran Setu Babakan menjadi semakin strategis. Pelestarian budaya tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab komunitas budaya, tetapi juga bagian dari upaya membangun kota yang memiliki karakter, sejarah, dan jati diri yang kuat di tengah perubahan zaman. Halo, selamat datang di Museum Betawi. Terima kasih. Iya, kita kali ini bersama Debbie Novita Andriani. Ya. Cantik sekali namanya sebagai Kepala Pengelola Unit Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Ini sebenarnya Museum Betawi ya? Iya, betul. Ini kita sekarang berdiri di Museum Betawi. Tapi kalau secara luasan perkampungan budaya nanti ada kita jelasin lebih lanjut. Iya. Nah, ini satu-satunya Museum Betawi yang ada di Jakarta. Betul. Jadi siapa saja bisa datang ke sini ya Mbak Debbie ya? Siapa saja bisa datang ke sini dari berbagai usia. Kita terbuka. Cuma kalau hari Senin jangan ke sini ya. Soalnya kalau hari Senin kita tutup. Tapi ini populer kan bagi khususnya anak-anak sekolah atau siapa-siapa saja yang datang ke sini? Tentu. Jadi kalau yang datang ke Museum Betawi itu sebenarnya bukan hanya warga lokal aja. Jadi kebanyakan warga Jakarta, warga luar juga datang ke sini karena tertarik ingin belajar apa aja yang ada di budaya Betawi. Oke, Gitu. nah ini termasuk Mbak Debbie sendiri aslinya dari mana? Saya asli orang Betawi Aslinya juga nih. orang Betawi. Lahir di daerah sini Mbak Debbie? Iya, saya lahir di Jagakarsa, tepatnya di Jalan Jeruk itu Kampung Babakan kalau orang bilang ya. Jadi memang pas ini jadi kepala ini unit pengelola ya dari kawasan ini. Orang Betawi. Orang-orang Betawi asli. Tapi kalau masuk ke sini harus bayar Harus nggak, registrasi harus dulu registrasi, kita, ya, oke. biar nanti ke data siapa-siapa yang datang ke Museum Betawi.
Oke, tapi gratis kan? Gratis, kita free. Jadi kalau Museum Betawi memang saat ini kita belum ada pengenaan retribusi. Kenapa? Biar orang juga tertarik mau datang mengenal kaitan dengan budaya Betawi. Kalau mungkin Mbak Desi pernah ke Museum Sejarah, saya pernah lihat ya kontennya. Nah, kalau di sana sudah ada retribusinya. Tapi kalau kita di sini di Museum Betawi itu masih gratis. Iya, tapi mungkin tidak ada salahnya kalau ada sedikit lah retribusi supaya Iya. maintenance-nya kan banyak yang harus dirawat. Ya. Tapi nanti kita rapihin dulu museumnya dari sisi imersifnya, baru standarisasinya, sehingga nanti baru bisa dengan pengenaan Oke, retribusi. kita sambil jalan ya. Saya ingin jelaskan kira-kira kalau orang datang ke sini apa-apa saja yang bisa dikatakan menjadi highlights dari Museum Betawi ini serta pelajaran maupun informasi apa saja yang perlu kita ketahui. Mungkin silakan. Oke. Silakan Mbak Desi, kita mengenal Museum Betawi lebih jauh. Iya, Nah, nanti ini- sebelum kita melihat 8 icon, ya ini. Oh ini, wah ini wajah-wajahnya familiar banget ini. Iya, jadi Gubernur-gubernur. gubernur antar generasi dari mulai Bang Yos, Bang Foke, terus terakhir Pak Jokowi. Jadi beliau yang memang punya kontribusi terhadap pembangunan perkampungan budaya Betawi. Makanya kita pasang di sini lukisannya seperti itu. Oke, nah di sini kita masuk ke namanya Galeri 8 Ikon Budaya Betawi. Ini mungkin saya panggilnya Mpok Debbie kan. Karena orang itu Betawi Mpok ya, Mbak abang gitu. sama empok. Oke, apa-apa saja di sini yang menjadi ikon dari Museum Betawi? Oke, ikon Museum Betawi ini sebenarnya kita punya base rules-nya. Jadi ada Pergub 11 tahun 2017 tentang ikon budaya Betawi. Ada apa aja tuh 8 ikonnya gitu ya. Nah itu pertama kita bisa lihat yang paling gede sepasang ondel-ondel. Ini jadi ikonnya budaya Betawi. Terus kemudian ada gigi balang. Gigi Ada balang. gigi balang. Ini dari ininya, bagian dari arsitekturnya kan ya? Iya betul, ini melambangkan kekokohan, tapi secara filosofisnya juga melambangkan 3 segmen kehidupan, mulai dari Tuhan, manusia, dengan semesta gitu. Makanya dia bentuknya segitiga. Terus kemudian ada batik Betawi juga. Nah, terus kemudian ada baju sadariah yang dipakai laki-laki. Kalau yang dipakai wanita ini ada baju encim. Ini saya pakai kebaya encim Nah, sekarang. itu kebaya encim. Jadi kalau misalnya yang tidak bermotif, kita nyebutnya kebaya kerancang sebenarnya, Mbak Desi, gitu. Nah, terus tadi terlewat, sorry, ada kembang kelapa. Oke, kembang Kembang kelapa. kelapa itu kan identik yang di atas kepalanya ondel-ondel ya. Terus kemudian kalau dari sisi kuliner, jadi ikon budayanya Betawi itu ada kerak telur. Iya, ini kerak Ini telur pizzanya ini. orang Betawi nih, kerak telur. Terus kemudian ada bir peletok. Nah, bir peletok ini juga nih khas dari budaya Betawi. Tapi kita Iya. mulai dari satu-satu ya. Oke. Dan ini sekarang sudah dipergubkan ya. Ini Betul. kenapa harus dipergubkan itu supaya tujuannya itu apa-apa saja, Mpok Dewi? Iya, jadi diregulasikan menjadi satu kesatuan kebijakan pemerintah untuk menetapkan sebagai ikonnya budaya Betawi, di mana budaya Betawi itu menjadi ruhnya kota Jakarta, seperti itu. Yang selama ini mungkin kita hanya mengenal secara nama, secara budayanya, tapi belum dipakemkan secara aturan, sehingga nanti setiap instansi pemerintah, terus NGO, semua harus turut melestarikan karena sudah ada pergub. Hotel-hotel seperti itu, minumannya harus ada ciri khas Betawinya. Terus mungkin pakaian-pakaian pekerja yang bekerja di swasta di hari ulang tahun Kota Jakarta menggunakan pakaian sadaria dan pakaian encim seperti itu. Jadi tujuannya lebih kepada untuk memakemkan dan kemudian bisa melestarikan kaitan dengan budaya Betawi. Oke, nah kalau kita mulai dari ondel-ondel ini sendiri, bisa sedikit cerita nggak kira-kira asal-usul dari ondel-ondel ini? Iya, kalau zaman dulu ondel-ondel itu punya filosofi untuk pengusir setan ya. Oke. Gitu zaman dulu, tapi kalau sekarang sudah bergeser menjadi satu sisi hiburan masyarakat, menjadi pertunjukan seni gitu. Nah, salah satunya kita di Satu Babakan punya kegiatan gebiar seni budaya, itu ada tampilan ondel-ondelnya juga. Jadi bukan untuk maksud menakut-nakuti ya, kalau sekarang lebih kepada hiburan Iya, kepada tapi masyarakat. menarik juga untuk diketahui ini asal usulnya itu kenapa gitu ada figur raksasa seperti ini kan
sendiri tuh sering sekali kan lihat di jalan-jalan kan, Iya. ondel-ondel dan bahkan ada lagunya. Jadi awalnya itu buat mengusir Ya, setan, roh-roh lah, jahat. roh-roh Roh-roh jahat ya, roh-roh gitu. jahat. Kalau dari kebaya itu sendiri, ini kan kebaya encim ya, atau kebaya yang Pancang. khusus untuk budaya Betawi itu sendiri. Dari pakaiannya itu gimana asal usulnya? Ya, kalau dari pakaian mungkin nanti kita juga akan bisa membandingkan ya. Di sisi sebelah sana juga ada pakaian-pakaian berciri khas Betawi. Ini menunjukkan kesopanan, kesantunan, di mana kalau dari pakaian sadariahnya itu ada. Sebenarnya harus pakai peci ya. Iya, Kalau dari pakai gambar peci. terus pakai peci, menggambarkan sisi orang Betawi yang religi seperti itu. Terus dengan kebaya dan pakaiannya juga menunjukkan kesantunan, kesopanan dari orang Betawi. Oke, nah ini mungkin yang menarik ya di bir peletok ini ini mungkin kita lebih dekat ya. Ini dibuat dari apa-apa saja itu. Iya, jadi minuman bir peletok ini terbuat dari rempah-rempah dengan tujuan untuk menyehatkan ya sebenarnya. Makanya ini rempah-rempahnya banyak, ada jahe, di sini ada biji pala, ada kapulaga gitu. Tapi yang penting harus ada kayu secangnya gitu. Jadi yang menciri khaskan warnanya bir peletok seperti itu jadi dari kayu secangnya gitu. Jadi ini menjadi salah satu ikon minumannya orang Betawi yang kemudian dipakemkan untuk dilestarikan juga. Dan sampai sekarang ini masih banyak orang yang minum bir ini secara tradisi gitu. Iya, masih betul, dan setiap ada momen kegiatan di sini kita selalu mengajak teman-teman pelaku UMKM untuk menjajakan juga usahanya dengan bir petoknya gitu. Iya. Nah, Pok, Museum Betawi ini juga bukan saja melestarikan tapi mungkin mengingatkan kembali ya bahwa Betul. Kehidupan tata kelola kehidupan orang Betawi zaman dulu ya. Iya. Nanti kalau kita naik ke lantai 2 itu lebih menarik lagi Iya, melihat kalau reka kita ciptanya. Oke. naik ke lantai 2 sambil mengenang kembali bagaimana budaya Betawi itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ikuti. Jumlah pengunjung ke Museum Betawi itu lebih banyak lagi dengan harapan orang lebih mengenal lagi kaitan dengan budaya Betawi, dan itu bentuk pelestarian yang kita harapkan. Ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar dari Museum Betawi. Saya ditemani Mpok Debbie Andriani. Lalu kita sulang dulu dan pakai bir peletok udah ini, minum bir nih minum kita. khas Betawi dan katanya menyehatkan ya karena Betul. isinya tuh rempah-rempah, ini wangi banget. Satu-satunya bir yang tidak memabukkan ya. Iya, justru Non-alkohol. menyehatkan. Nah, Menyehatkan. Mpok Debbie, kita ini di lantai 2 dari Museum Betawi tadi berjanji untuk menceritakan mengenai apa sih sebenarnya budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi. Kita sekarang ini berada di ini kafenya ya, warung Betawi. Warung Mungkin apa-apa Betawi. saja yang kita bisa pelajari di sini. Iya, warung Betawi ini mungkin bisa mencerminkan mata pencahariannya orang Betawi ya, yang biasanya ini menjadi satu bagian halaman di rumahnya orang Betawi. Oh, di halaman ini ada fotonya juga ini orang-orang Iya, kan? duduk di Iya, mungkin kalau Sambil dulu minum. lihat film Sidul juga Iya. kan di depan rumahnya ada warungnya ya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi mencerminkan salah satunya bagaimana mata pencahariannya orang Betawi. sama jualan ini ya, kerak telur. Iya, jualannya. Tapi apa-apa saja yang di lantai ini yang bisa bercerita mengenai budaya dan kehidupan sehari-hari orang Betawi itu? Iya, di lantai 2 ini memang kita bicara kaitan dengan reka cipta, tata kelola kehidupannya orang Betawi. Makanya tadi kalau pas kita naik itu sudah ada, kalau di bawah tadi kita ada terasnya orang Betawi yang ada gigi balangnya yang kita Iya. sebut dengan seban kalau orang Betawi bilang. Nah, kalau ke lantai 2 kita udah masuk ke ruang-ruangannya orang Betawi. Tadi yang pertama mungkin kalau masuk di ruang tamunya itu ada lemari-lemarinya orang Betawi, pajangan-pajangannya orang Betawi. Kemudian kalau bergeser ke ruang tengah kita udah masuk ke ruang makannya orang Betawi.
tadi di meja makan itu udah kelihatan tuh ada kue pancong, ada kerak telur, terus kemudian ada asinan Betawi. Asinan Betawinya aja tadi bahkan ada 2 sebenarnya Mbak Desi. Iya. Ada yang asinan dengan cuka, sama satu lagi ada asinan yang dengan kacang gitu. Itu ciri khasnya Betawi itu pakai kacang tuh. Terus kemudian ada berbagai minumannya juga, ada es selendang mayang, ada es doger, ada bir peletok juga tadi replikanya di sana. Kalau itu udah kita masuk di ruang tengahnya orang Betawi, di meja makannya orang Betawi. Kalau kita geser lagi agak keluar, nah itu udah mulai kelihatan dapurnya orang Betawi. Nah, orang Betawi dulu masaknya itu pakai kayu bakar. Gitu, makanya dia masak nasinya itu juga ciri khasnya pakai dandang sama kukusan. Makanya katanya orang dulu tuh lebih sehat ya, karena masak nasinya pakai kukusan, jadi airnya sudah nilai gulanya udah rendah gitu ya. Gitu. Terus di lantai 2 ini sudah mencerminkan juga bagaimana mereka berkehidupan mencari mata pencahariannya. Kalau yang Betawi pesisir itu dengan mereka bernelayan atau menangkap ikan. Terus kemudian yang Betawi tengah itu lebih ke arah modern sebenarnya, mereka udah kerja kantoran. Nah, kalau yang Betawi pinggir itu dengan bercocok tanam. Makanya tadi di sana ada beberapa alat bercocok tanam milik orang Betawi. Tapi kehidupannya seperti apa, rumahnya bagaimana nanti ada di Kampung Ismail Marzuki bisa kita tengok juga. Ya, jadi ada macam-macam, ada Betawi pesisir, Betawi pinggir, dan Betawi tengah gitu ya. Jadi mereka dengan ciri-ciri kehidupan yang berbeda ya, sesuai dengan di mana mereka menetap ya. Tapi Mpok Dewi, dari yang tradisi yang dulu ya turun-temurun, kita ada beberapa foto di sini yang zaman kolonial lah istilahnya. Mana yang masih dipertahankan dan hidup sampai sekarang, dan mana yang sudah istilahnya hanya kenangan masa lalu? Saya pikir dari 3 segmen Betawi, baik pesisir, tengah maupun pinggir, sampai saat ini sebenarnya mereka masih ada. Masih ada? Gitu. Masih ada, cuma mungkin secara populasinya lebih sedikit gitu ya, karena kan DKI ini sudah kebanyakan juga orang-orang luar yang masuk. Tapi secara nilai budayanya, secara kehidupannya itu sesungguhnya masih ada. Jadi tidak ada yang tertinggal sampai dengan hari ini sebetulnya. Kalau dari segi keseniannya, nah ini kan salah satu yang biasanya kita cukup familiar ya. Ada, tadi kita lihat ada ondel-ondelnya, tapi kan ada juga lenong. Betul. Ada juga macam-macam tariannya dan lain sebagainya. Itu apa yang menjadi kekhasan dari budaya Betawi? Iya, yang menjadi kekhasan budaya Betawi itu sebetulnya tidak hanya dari pertunjukan seninya aja, yang intangible-nya juga ada gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita dalami dan kita kembangkan serta kita lestarikan lebih jauh gitu ya. Kalau bicara masalah seni budaya tadi mungkin dari sisi musik ada gambang kromong, ada lenong, ada rebana biang yang saat ini hanya tinggal satu-satunya di Jakarta gitu, dan itu adanya di daerah Jakarta, persisnya di Ciganjur. Nah, bagaimana kita melestarikan itu? Tentunya di perkampungan budaya ini menjadi wadah. Mereka bisa tampil melalui kegiatan pagelaran reguler yang kita fasilitasi. Saat ini di 2026 kita bikin pertunjukannya sebulan 2 kali. Di sini, di Museum Betawi? Di Amfiteaternya? Di amfiteaternya, betul, di amfiteaternya. Apa-apa saja yang biasanya di... ada lenong Betawi, kemudian ada musik gambus, ada gambang kromong, tari-tarian Betawi, macam-macam sih, banyak yang kita pertunjukkan. Dan seniman ininya mereka dari mana saja? Kalau untuk seniman kita bekerja sama dengan sanggar-sanggar. Jadi banyak sanggar-sanggar yang memang sampai dengan hari ini turut melestarikan budaya Betawi. Itu kita kerjasama, mereka seleksi gitu untuk bisa tampil di sini. Tapi kalau untuk aktor-aktor ternamanya juga kita hadirkan gitu, sehingga masyarakat punya semangat, punya daya tarik untuk mengenal kampung budaya Betawi. Wagub kita, Sidul, iya, salah Sidul satunya. anak Betawi. Nah, kalau kita bicara mengenai tradisi, budaya, dan lain sebagainya itu sendiri, Mpok Dewi, ini supaya museum ini itu relevansinya itu terasa, minat orang untuk datang sini juga itu terasa, apa-apa saja yang selain pertunjukan dan yang dilihatkan di sini?
Iya. Apa yang akan dikembangkan? Oke, sebenarnya kalau untuk tata pamer mungkin ya, kita akan mencoba mengembangkan tata pamer museum ini dari sisi imersifnya, sehingga masyarakat itu bisa lebih menarik lagi dan belajar datang ke sini itu lebih tertarik lagi. Dan tentunya untuk meningkatkan jumlah pengunjung, kita juga bekerja sama sebenarnya dengan dunia-dunia pendidikan, anak-anak sekolah. Itu ada program Pemprov DKI sebagaimana sekolah-sekolah wajib kunjung museum, dan salah satunya itu ke Museum Betawi. Bahkan tadi di bawah kan kita sudah lihat ya, itu dari sekolah-sekolah di Jakarta Timur melalui kegiatan program wajib kunjung museum, mereka bisa belajar di sini. Dan tentunya kami berharap ketika mereka datang ke sini, kemudian mereka pulang dengan membawa pengalaman dan ilmu yang kemudian bisa diketuk tularkan kepada orang tuanya, mungkin teman-temannya, saudaranya, sehingga jumlah pengunjung ke Museum Betawi itu lebih banyak lagi, dengan harapan orang lebih mengenal lagi kaitan dengan budaya Betawi, dan itu bentuk pelestarian yang kita harapkan. Nah, kalau anak-anak muda itu sendiri bagaimana, khususnya anak muda Betawi ini kan, Pak Debbie ini kan masih muda ya, ini milenial. Kalau bicara atau mengenang atau ya mungkin karena Debbie juga mengelola museum ini, apa sih yang ingin diinformasikan ataupun supaya orang bisa mengapresiasi budaya Betawi itu? Yang paling penting itu apa sih sebenarnya? Iya, yang terpenting yang pertama mereka harus tahu kaitan dengan 8 ikon budaya Betawi tadi yang di lantai 1 ya. Jadi karena itu merupakan bagian dari regulasi dan ruhnya masyarakat Kota Jakarta, saya pikir mereka harus mengetahui secara baik kaitan dengan budaya Betawi, terus kemudian tata kelola kehidupannya seperti apa, terus di bawah juga di lantai 1, kalau tadi kita ke sayap kanan, kalau ke sayap kiri juga kita bisa melihat bagaimana orang Betawi itu tata cara kehidupannya pada saat mereka menikah. Nah, itu ada nilai-nilai budaya yang sebenarnya juga bisa diambil dan dipetik sebagai pembelajaran. Nah, tantangannya di era sekarang ini memang anak-anak muda itu dengan berkembangnya digitalisasi gitu ya, mungkin sedikit menggeser kaitan dengan tradisi atau nilai budaya. Nah, tapi kalau kami melihatnya itu sekali lagi sebagai peluang sebenarnya. Dengan era digital, dengan platform-platform digital yang sudah banyak, kita bisa memanfaatkan, mungkin orang mau tahu budaya Betawi nggak mesti datang ke Museum Betawi juga. Kita punya konten, kita bekerja sama juga mungkin dengan konten kreator, mereka bisa lihat, diviralkan Museum Betawi ini seperti apa. Mungkin ketika mereka melihat di media, kemudian mereka akan tertarik untuk datang seperti itu. Jadi berbagai cara melalui media sosial kita upayakan, sehingga karena kan masyarakat sekarang ini lebih mudah mengenal sesuatu melalui media, sehingga kita manfaatkan media sosial yang ada untuk masyarakat mau atau tertarik dan bisa berkunjung ke sini. Iya, ini perkampungannya Setu Babakan ini tinggal satu-satunya yang betul-betul masih utuh itu, gitu, Mbak Debbie. Apakah ada perkampungan-perkampungan lainnya yang sebenarnya bisa dilestarikan juga, atau di inilah misalnya kita kunjungi dan lain sebagainya, atau memang hanya di Satu Babakan aja Satu gitu ya. Babakan ini. Kalau perkampungan budaya Betawi, saya pikir di Jakarta itu juga ada beberapa ya. Kayak Condet kan terkenal juga dengan budaya Betawinya. Pasar Minggu juga seperti itu. Masih gitu. sampai sekarang. Masih. Namun di perkampungan budaya Betawi ini memang sengaja dibentuk sebetulnya. Selain juga memang warga lokalnya adalah banyak warga Betawi, tapi kemudian bagian dari pelestarian dan sebagai satu momentum untuk menghidupkan kembali terhadap budaya Betawi itu melalui pengembangan perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan. Jadi orang ketika datang ke Setu Babakan itu bisa belajar kaitan dengan kehidupan orang Betawi. Jadi replika-replikanya itu kita bentuk di sini. Jadi kalau beberapa perkampungan yang ada di luar sana, ini kita bangun di sini sehingga orang mungkin cukup datang ke Setu Babakan, jadi bisa mengetahui Betawi secara luas seperti itu. Jadi mendapat esensinya. Betul. Iya, jadi memang sengaja dibangun untuk
menghidupkan kaitan dengan budayanya orang Betawi. Iya, mungkin tadi ada tempat lain yang kita harus kunjungi, Ya, Debbie. betul, ada di Kampung Ismail Marzuki. Jadi kita sebenarnya ada 5 kampung nih Mbak Desi, dan nama-nama kampungnya itu mengangkat nama-nama tokoh Betawi. Kalau di saat kita berdiri di sini di Museum Betawi, sebenarnya lebih dikenal dengan Kampung MH Tamrin. Nah, nanti yang akan kita coba beranjak dan mengenal lebih jauh itu ada Kampung Ismail Marzuki. Oke, yang 3 lagi kampung apa? 3 lagi itu ada Kampung Kiai Nurhali, kemudian ada Kampung Abdul Rahman Saleh, sama satu lagi itu sebenarnya zona embrio. Kenapa zona embrio? Itu merupakan cikal bakal terbentuknya perkampungan budaya Betawi Setu Babakan awalnya di sana. Oke, silakan. Oke. Kita lanjutkan Insight with Desi Anwar. Jadi selain destinasi wisata, kita juga ingin teman-teman atau masyarakat yang datang ke Setu Babakan dapat pembelajaran terkait dengan nilai budaya orang Betawi. Insight with Desi Anwar kali ini dari Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Saya ditemani oleh Kepala Unit Pengelolaan Kawasan, Debbie Andriani. Tadi kita sudah melihat ya Museum Betawi. Nah sekarang kita langsung di tengah-tengah danaunya nih sebenarnya, Setu Babakannya. Pok Debbie, ini enak sekali ya di sini, nyaman sekali. Ini jarang kita berada di suasana alam, padahal ini masih di Jakarta. Di sini ada danaunya dan pohonnya juga cukup rindang dengan rumah-rumah yang khas Betawi. Bisa cerita sedikit nggak mengenai konsepnya dan perjalanan dari pemugaran maupun pembangunan dari Setu Babakan ini, kawasan perkampungan budaya? Jadi kampung, kita mengenalnya dengan Kampung Ismail Marzuki. Kampung Mbak Desi, salah satu dari 5 tadi yang Iya 5 betul. kampung. Ini Kampung Ismail Marzuki merupakan satu destinasi di mana pengembangan Setu Babakan itu untuk memperkenalkan lagi-lagi budaya Betawi tentunya. Nah, di Kampung Ismail Marzuki ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang Betawi tadi. Kalau udah kita spill di awal, ada yang Betawi pinggir, ada yang Betawi tengah, terus kemudian ada yang Betawi pesisir. Makanya kalau tadi kita lewat di Betawi pesisir itu rumahnya agak beda, dia agak panggung. Karena bawahnya pasti udah ada air gitu. Tapi kalau di Betawi tengah kemudian di Betawi pinggir itu rumahnya bukan rumah panggung. Jadi rumah yang menapak menapak langsung di tanah gitu. Kemudian dari kehidupannya juga tadi sudah kita lihat yang pesisir ada empang gitu ya. Terus kemudian yang di pinggir ada perkebunan. Sebenarnya kita juga ada konsep urban farming, itu menjadi satu kesatuan dengan konsep orang Betawi pinggir maupun orang Betawi tengah yang notabene-nya itu menjadi mata pencahariannya mereka kayak gitu. Dan Ismail Marzuki ini sudah mulai dibangun tahun 2012, pembangunannya memang bertahap, sehingga di 2026 kemarin persis di 1 Ramadan baru kita buka untuk masyarakat. Iya, dan ini tentu saja melibatkan masyarakat Betawi setempat kan. Betul, kita minta masukan dari mereka juga. Jadi kalau misalnya dilihat dari pemetaannya ini dulu sebenarnya apa sih persisnya kawasan ini? Pak Debbie. Iya, ini sebenarnya dulu bisa dibilang atau dikatakan rawa ya Mbak Desi. Rawa, terus kemudian bentukan danau juga yang kemudian diuruk. Jadi semacam reklamasi ya sebenarnya. Iya, Ada mini berapa reklamasi. Ada berapa luasnya? Kalau di Ismail Marzuki ini kurang lebih kita luasnya sekitar 5 hektar ya. Nah konsep penataannya itu seperti apa persisnya? Untuk mencerminkan 3 segmen dari budaya Betawi ini kan ya. Jadi untuk penataan itu sendiri sebenarnya juga kita bangun, kita build senatural mungkin sebenarnya untuk mendapatkan konsep Betawi pada zaman dulu. Sehingga pembangunannya itu sudah disesuaikan dengan konsep kebetawian, dengan
segmen-segmen kehidupannya mereka. Jadi kalau kita kelilingi semuanya itu nanti akan terlihat sekali bagaimana kehidupan orang Betawi di tempo dulu gitu, yang mungkin masih relevan juga dengan kehidupan sekarang. Jadi kegiatan apa sekarang bagi masyarakat yang datang ke sini berkunjung? Ini terbuka untuk umum kan? Ini terbuka untuk umum dan gratis. Dan gratis juga. Dan gratis. Jadi masyarakat bisa datang ke sini mulai jam 6 pagi dan kita tutup itu di jam 6 sore. Tapi mohon maaf, biasanya jam 5 sore kita udah mulai menyisir nih masyarakat yang datang untuk bisa keluar. Iya. Jadi konsep di sini yang ingin kita kenalkan ke masyarakat bahwa ketika masyarakat datang ke Ismail Marzuki, mereka tahu bagaimana konsep orang Betawi dari 3 segmen kehidupan tadi. Kemudian di sisi lain, selain mendapatkan value nilai budayanya, mereka juga bisa menikmati suasana alamnya yang terbuka. Nah, jadi selain destinasi wisata, kita juga ingin teman-teman atau masyarakat yang datang ke Setu Babakan dapat pembelajaran terkait dengan nilai budaya orang Betawi. Dan sekaligus kalau orang Betawi yang datang ke sini, dia bisa flashback kehidupannya zaman dulu tuh kayak gimana, bernostalgia, betul. Ini misalnya contohnya ini ada rumah Betawi, ini pasti pesisir ya, karena ada di atas rumah panggung ya. Ini boleh dimasukin gitu, ada di dalam itu ada ini istilahnya seperti ada apa aja di dalamnya konsepnya? Enggak, maksudnya ini bukan ada orang yang tinggal di sana enggak kan? Oh, ini hanya replika saja. Betul. Kan. Tapi tetap masyarakat yang datang ke sini mau melihat dalamnya seperti apa, kita persilahkan. Boleh ya? Boleh. Ini anggaran dari murni dari APBD DKI. Dari APBD DKI. Betul. Ya. Wow, luar biasa. Tantangannya apa saja? Karena apalagi ini kan danau ya, dari segi kebersihan dan lain sebagainya. Ini bagaimana merawatnya nih? Memang kita perlu banyak mengedukasi masyarakat ya di sini, karena ruang terbuka tentunya kaitan dengan kebersihan. Kita sudah sediakan tempat sampah pilah sebagaimana yang lagi digaungkan sama Pak Gubernur untuk pemilahan sampah. Jadi sudah kita berikan keterangan tempat sampah per tongnya gitu ya. Jadi masyarakat yang bawa sampah sisa makanan bisa membuangnya di tempat yang organik, kemudian yang botol-botol bisa di anorganik. Itu kita edukasi. Jadi kita sebenarnya ada semacam toa sih untuk mengumumkan agar jangan masyarakat buang sampah sembarangan. Betul. Tapi kondisi airnya sendiri bagaimana? Ini kan dari sungai-sungai kiriman istilahnya biasanya. Betul. Biasanya kan penuh dengan sampah juga. Sampah dan juga iya, menariknya kan? memang Setu Babakan ini bukan hanya miliknya Dinas Kebudayaan. Di sini ada beberapa perangkat daerah yang punya urusan. Salah satunya itu ada Dinas Kebersihan. Mereka ada tenaga kebersihan khusus untuk membersihkan sampah yang ada di danau. Kemudian danaunya sendiri, bantarannya sendiri itu di bawah pengelolaannya teman-teman dari Dinas Sumber Daya Air. Jadi kita berkolaborasi membangun infrastruktur ini, memelihara infrastruktur ini untuk kedepannya bisa lebih baik. Ini sebenarnya banyak sekali yang bisa dikelola dan juga bisa dikembangkan ya. Apalagi kalau jarang kan kita punya danau atau sungai yang bersih ya, kalau di khususnya di kawasan Jabodetabek ya, dan juga di Jawa Barat ya, biasanya kan penuh dengan sampah dan polusi. Nah ini kedepannya bagaimana untuk menjadi suatu destinasi bukan saja wisata tapi rekreasi. Iya. Kalau bisa berenang di sini. Iya. Boating di sini, ada dragon boat race. Iya. Jadi makin seru ya, masyarakat mau datang. Luar biasa loh besarnya, dan potensi untuk keindahannya kan lumayan kan. Betul. Jadi memang perlahan ke depan kita akan berkolaborasi dengan perangkat-perangkat daerah terkait, seperti tadi Mbak Desi sampaikan, itu menjadi insight dan bisa jadi program kita ke depan juga untuk pengembangan kawasan Setu Babakan. Oleh sebab itu kita perlahan, ini yang Ismail Marzuki tadinya belum dibuka, sudah mulai kita buka. Terus nanti kalau kita lihat di seberang sana, itu ada Kampung Abdul Rahman Saleh, nanti menjadi sentra kulinernya makanan khas Betawi, tanpa mengesampingkan khas yang Nusantaranya. Dan nanti akan kita coba wrapping dalam suatu destinasi wisata. Kalau kita lihat di sebelah sana itu ada bebek-bebekan ya Mbak Desi ya. Jadi ini dermaga nanti mungkin yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat kalau mereka berkunjung ke Ismail Marzuki
Marzuki, mereka mau cari makanan, mereka bisa nyebrang nanti dengan bebek-bebekan itu ke Abdurrahman Saleh. Nah, kalau kampung-kampung lain kan ada 5 ya tadi yang Betul, disebutkan. iya. Di mana-mana saja mereka dan apa yang akan dikembangkan? Iya, ke depan kita akan mencoba mengintegrasikan kaitan dengan pengenalan kampung dan budaya di Setu Babakan. Tadi kalau bicara 5 kampung memang tempatnya terpisah-pisah gitu. Nanti ke depan kita coba mengarrange suatu destinasi, jadi ketika orang datang ke Museum Betawi, mereka juga bisa melihat bagaimana dulu Setu Babakan awal kali dibuka melalui zona embrio. Dari situ mereka nanti bisa berangkat dengan fasilitas yang akan kita siapkan ke sentra kuliner. Nanti dari sentra kuliner mereka juga bisa ke Kampung Ismail Marzuki dengan fasilitas mungkin bebek-bebekan atau fasilitas sarana prasarana yang nanti akan kita tunjang sehingga semua kawasan itu bisa terintegrasi dan bisa dikenalkan oleh masyarakat yang berkunjung ke Setu Babakan. Tapi sekali lagi itu prosesnya bertahap. Iya, prosesnya. Tapi ini bisa semua dari APBD. Iya, insya Allah bisa. Dan kita juga tetap nanti akan mencari program-program melalui CSR supaya pihak-pihak NGO ini juga tertarik untuk bisa mengembangkan kawasan Setu Babakan. Kalau dari segi jumlah pengunjung, bukan Iya. saja ke museumnya, tapi ke kawasan ini situ Setu itu Babakan. sendiri, danaunya itu sendiri, kira-kira ada berapa ya jumlahnya per hari Ya, yang sudah tercatat? kalau per hari minimal sekali itu antara 200 sampai 300 pengunjung per harinya. Jadi kalau di weekend itu biasanya pengunjung lebih banyak, yang datang bisa sekitar 500 sampai 1000, apalagi kalau pas kita lagi ada pertunjukan seni budaya itu lebih banyak lagi yang hadir. Ya, dan di sini saya lihat ini ada tempat jogging juga kan, orang bisa Iya, jogging, betul. bisa piknik ya, tapi itu harus betul-betul dijaga ya kebersihannya. Nah, dalam rangka menyongsong 5 abad Jakarta ini tentunya kita berharap budaya Betawi itu menjadi budaya yang kokoh, Ya. tidak hanya sebagai warisan budaya tentunya, tetapi juga menjadi akar budaya dalam rangka menjambut Jakarta Kota Global. Sejarah ya di masyarakat Betawi itu sendiri kan ada 3 segmen Iya. itu. Yang Iya. pesisir itu persisnya di mana-mana saja, kemudian pinggir dan tengah itu di daerah mana saja. Oke. Eksistensi kehidupannya mereka kalau pesisir itu lebih ke daerah Jakarta Utara, karena kan seperti- dekat dengan laut. Ya, 5 seperti Marunda, misalnya. ya, Marunda, Cilincing, Rorotan Iya, dan sebagainya. Kemudian kalau di daerah tengah itu lebih ke Jakarta Pusat, Menteng, Ya, Menteng, itu Kuitang gitu. Nah kalau untuk Yang pinggir, Betawi ini pinggir, seperti Jakarta Selatan masuk, Timur masuk, Jakarta Barat juga masuk, seperti itu. Jadi kurang lebih mappingan wilayah se-Jakartanya seperti itu Mbak Desi. Nah, ciri khasnya itu sampai sekarang masih selain dari segi arsitektur bangunannya yang kita bisa lihat di sini, apa-apa yang membedakan mereka? Mungkin dari segi logatnya, Logat, ya. dari segi penggunaan ya bahasanya, atau dari segi ya tadi mungkin profesinya beda Ya, ya. kalau Kalau pesisir profesi, pasti betul. yang berkaitan dengan melaut ya. Iya. Kalau tengah tadi lebih ke Bekerja. berdagang gitu Betul. mungkin. Kalau dari segi bahasa mungkin memang ada sedikit perbedaan. Cuma belakangan ini karena mereka sudah hampir melebur pada akhirnya antara yang pinggir, yang tengah, yang pesisir. Jadi kalau sekarang melihat kondisi yang saat ini hampir sama ya bahasa Betawinya. Ya ane, ya aye gitu. Terus kemudian rata-rata kalau orang Betawi itu menggunakan huruf E di belakangnya. Iya. Tapi ya itu mungkin Gue, lu gue ya. lu gue, Lu gue atau ya. kagak ya, Ya kalau enggak, kagak, kagak. betul. Ogah kayak gitu. ogut, tahu ya. Ogah kayak gitu. Jadi mereka memang sebenarnya kalau zaman dulu mungkin punya ciri khas, tapi kalau sekarang karena sudah mulai melebur antara pesisir, pinggir dan tengah, jadi ya terlihat seperti hampir sama bahasanya mereka gitu. Kalau Pak Debbie sendiri di keluarganya itu, misalnya kalau ngobrol sama kakek nenek dan lain sebagainya itu masih pakai logat. Iya.
Kebetulan kakek nenekku udah nggak ada Mbak Desi ya. Waktu Jadi kecil misalnya. nggak ketemu juga. Tapi antara satu sama lain Kalau bagaimana di keluarga keluarga? mungkin sama encang-encing ya, encang-encing gitu kadang masih ada suka kental keluar Betawinya. Enggak ah, gue emang kagak begitu gitu. Itu masih keluar tuh yang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah dalam satu perkumpulan arisan Betawi semua, itu udah pasti keluar tuh logat Betawinya tuh. Yang ngomong sendok itu kalau orang Betawi dulu ayah saya mau bilang tolong ambilin sendok, oh bukan sendok bilangnya, ambilin tesi. 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 Tesi, oke. Gitu. Jadi menarik memang kalau kita mendengar orang Betawi berbicara. Jadi kadang saya juga suka flashback, ingat orang tua zaman dulu gitu. Tapi dari segi penggunaannya, Debbie sendiri melihat makin khususnya anak-anak muda, mereka masih nggak menggunakan logat Betawi itu atau sekarang sudah menjadi yang mereka bicara seperti anak muda Indonesia lainnya atau bagaimana? Ada nggak pergeseran? Kalau saya sekarang melihatnya mungkin karena kita sudah banyak pengaruh budaya luar juga ya melalui media sosial. Barangkali hampir remaja sekarang itu kurang menggunakan bahasa Betawi, kecuali konten-konten kreator tertentu yang memang dengan keciri khasannya ada yang masih menggunakan bahasa-bahasa Betawi sebagai keunikan dari kontennya mereka. Nah, sebenarnya ini menarik. Mungkin ke depan bisa menjadi suatu masukan di mana budaya Betawi ini, pengenalan budaya Betawi ini menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah, sehingga terhadap literasi penggunaan bahasa itu mereka juga bisa dikenalkan melalui dunia pendidikan, tidak hanya mendengar atau kenal dari lingkungan, karena kalau sudah menjadi satu muatan lokal atau pembelajaran di sekolah, mau tidak mau mereka akhirnya belajar. Tapi ini masuk nggak ke kurikulum bahasa daerah itu, bahasa Betawi? Ya justru itu saat ini belum. Belum, masih belum saat ini belum. Saat ini belum. Tapi semakin lama kita menunggu akan semakin sulit karena yang menggunakan bahasanya kan juga semakin jarang kan orangnya atau? Iya betul. Justru ini mungkin perlu kerjasama antara kita Pemprov DKI khususnya Dinas Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan sehingga bisa lebih memperkenalkan budaya Betawi mulai dari sekolah-sekolah khususnya melalui muatan lokal atau pembelajaran yang berkaitan dengan bahasa. Cuman yang mengajarkannya itu sendiri kan harus dicari kan orang-orang yang masih ahli bahasanya itu kan. Ini kan karena Indonesia ini kan kita memiliki begitu banyak ya bahasa. Nah kalau kita tidak gunakan bahasa itu secara aktif, pasti suatu hari akan hilang kan. Betul, sayang ya. Ya, mungkin ini menjadi insight yang perlu kita gali lebih lanjut Mbak Desi. Dari segi ini kan sejarahnya kalau dulu kita lihat memang Jakarta itu merupakan suatu pusat yang multikultural ya, multi etnis, dan ini juga tercermin dari budayanya, tradisinya, pakaiannya, mungkin juga kulinernya dan lain sebagainya. Nah kira-kira ke depan, apalagi dengan era digitalisasi ini, tadi mungkin sudah disebut ya platform-platform yang dikembangkan untuk konten-konten kreatif berbasis Betawi ini, tapi apalagi kira-kira dengan 500 tahun kota Jakarta ini yang bisa betul-betul menjadi highlight, tapi untuk generasi ke depan gitu, sehingga budaya ini terus hidup, bukan sesuatu yang bagian dari museum saja nanti atau kita ya lihat sebagai oh ini dulu ya begini gitu. Mungkin dengan kegiatan wajib kunjung museum dan ke depan satu babakan yang akan mengintegrasikan 5 kampung tersebut itu menjadi satu momentum untuk lebih memperkenalkan budaya Betawi secara kokoh kepada masyarakat luas seperti itu. Nah dalam rangka menyongsong 5 abad Jakarta ini tentunya kita berharap budaya Betawi itu menjadi budaya yang kokoh, tidak hanya sebagai warisan budaya tentunya, tetapi juga menjadi akar budaya dalam rangka menjambut Jakarta Kota Global. Seperti itu makanya
melalui kegiatan kemarin Reinventing Cities kita mencoba memperkenalkan budaya Betawi Setu Babakan sehingga mahasiswa di luar, orang luar tahu bahwa kita memiliki perkampungan budaya Betawi yang patut untuk dijaga, dilestarikan dan dikembangkan. Dan Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Museum Internasional melalui kegiatan ICOM SESA, di mana nanti di bulan November itu perkampungan budaya Betawi itu menjadi salah satu destinasi wisata bagi pecinta museum di skala internasional untuk bisa berkunjung, dan itu menjadi momentum yang sangat bagus untuk bisa mengelaborasi terhadap perkembangan budaya Betawi dengan masyarakat di kancah internasional. Jadi berarti kontennya sama ya isi ya dari museumnya itu juga harus diperkaya ya Mbak Debbie. Iya. Apa-apa saja masih kurang gitu. Iya. Sebetulnya dalam tata pamernya ini memang perlu kita sempurnakan, perlu kita standarisasi. Memang sejujurnya saat ini belum mencapai suatu museum yang standar, tapi kita mencoba ke arah sana. Oleh sebab itu, mungkin dalam waktu dekat kita akan disupport melalui APBD untuk bisa melengkapi Museum Betawi untuk lebih menarik lagi dan tentunya dikembangkan dan dilengkapi isi-isinya dengan warisan-warisan budaya sehingga lebih menarik untuk bisa dikunjungi. Gitu. Mungkin juga ini kan masih banyak ya warga Betawi yang ada di sini dan mereka menetap Iya. sudah begitu lama. Mungkin bisa ditanya apa-apa saja sih benda-benda yang bisa istilahnya yang diwarisi peninggalan dari nenek-nenek orang-orang tuanya ya. yang sudah mendahului mereka yang bisa digunakan sebagai ini pajangan di museum. Saya lihat itu yang setrikaan yang ada ayamnya. Sekarang saya tuh masih ingat itu waktu kecil itu banyak sekali kan yang memang menggunakan setrika seperti itu. Kemudian hal-hal yang perabot sehari-hari yang digunakan itu. Menurut saya bisa lebih diperkaya ya isinya. Iya, betul. Jadi memang kondisi koleksi museum kita saat ini juga banyak sekali hibah-hibah atau pemberian dari masyarakat. Tadi kalau misalnya Mbak Desi menyampaikan, mungkin bisa dengan masyarakat sekitar lebih digali lagi, nanti kita akan coba ya untuk bisa mendekatkan kepada masyarakat. Barangkali ada peninggalan terdahulu yang layak masuk ke museum. Nanti akan kita coba upayakan dengan tim-tim kurator kami. Menarik memang. Dan kita berharap di 5 abad kota Jakarta itu budaya Betawi lebih juga mengglobal, seiring mengglobalnya kota Jakarta tentunya diikuti dengan budaya Betawinya. Kalau tema atau moto untuk 500 tahun Jakarta dari perspektif budaya Betawinya sudah ada atau bagaimana Pak Debbie kira-kira Ya, budaya Betawi ini menjadi akar, ruh dan marwahnya kota Jakarta. Tentunya dengan 5 abad kota Jakarta menuju kota global, Betawi ini menjadi salah satu bagian yang bisa direpresentasikan di 5 abad Jakarta, sehingga orang mengenal Jakarta, oh orang pasti mengenal budayanya. Dan apa budayanya? Betawi, kayak gitu. Dan kita berharap di 5 abad kota Jakarta itu budaya Betawi lebih juga mengglobal, seiring mengglobalnya kota Jakarta tentunya diikuti dengan budaya Betawinya. Nah, wakil gubernur kita kan sekarang orang Betawi ya, istilahnya ada nggak nilai tambahnya gitu dengan melestarikan dan memajukan budaya Betawi ini dengan kehadiran beliau, gitu, Sidul anak Betawi. Iya, Pak Gubernur dan Pak Wagub punya komitmen untuk mengembangkan 5 kawasan yang ada di Jakarta. Salah satunya itu Setu Babakan. Makanya beliau sangat concern sekali untuk pembenahan infrastruktur maupun yang bentuknya bukan fisik gitu ya di Setu Babakan. Kalau fisik kita sudah melihat, mungkin Mbak Desi sudah melihat tadi pembangunan. Nah, ke depan Jakarta itu akan dinobatkan sebagai Jakarta Film Commission. Nah, kita ingin ke depannya nanti melalui Jakarta Film Commission ini Setu Babakan menjadi salah satu open studio
studio yang terbuka, sehingga melalui film kita juga bisa lebih mengenalkan kaitan dengan perkampungan budaya Betawi ini, seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu programnya beliau. Ini menarik juga ya. Iya, mungkin kalau di Jogja ada studio Gamplong ya. Iya. Iya, nanti di Jakarta ada studionya Setu Babakan, seperti itu. Tapi dampak yang dirasakan oleh masyarakat warga sekitar ini apa dengan kehadiran kampung Ismail Marzuki ini dan kampung-kampung lainnya? Mereka apa perubahan yang dirasakan gitu? Iya, tentunya kami juga mendapat apresiasi dari masyarakat ketika Ismail Marzuki ini sudah dibuka, karena itu menjadi satu destinasi wisata yang juga mereka bisa kunjungi, jadi mereka nggak perlu jauh-jauh olahraga mencari tempat lain. Dan kemudian kedua, tentunya mereka senang karena apa? Secara nilai ekonomi akhirnya kampung mereka nilainya bertambah, value-nya bertambah gitu, lebih dikenal masyarakat umum, dan khususnya bagi warga sekitar yang memang berwirausaha dengan berdagang melalui UMKM, ini juga dapat meningkatkan ekonomi. Mereka dilibatkan ekonomi lokal seperti itu. Khususnya ini yang kampung nanti Abdul yang Rahman kuliner, Saleh. Abdul Rahman Saleh yang kuliner itu. Jadi kami saat ini sedang proses kurasi atau seleksi untuk para pedagang yang akan masuk di kampung Abdul Rahman Saleh. Tentunya kami memprioritaskan kepada para pedagang yang sudah lama jualan di bantaran Setu Babakan, dan itu merupakan sebagian besar adalah warga sini, warga lokalnya Jagakarsa gitu ya. Nah, ini akan menjadi perhatian khusus karena biar bagaimanapun warga lokal mempunyai kontribusi dari awal pembangunan Setu Babakan, sehingga itu bentuk perhatian kami kepada mereka atas keberlangsungan pembangunan Setu Babakan. Mereka merasa bangga nggak dengan adanya kampung budaya Betawi ini? Ada karena identitasnya ataupun keberadaannya lebih diakui dan dikenal, atau bagaimana menurut Debbie? Saya yakin mereka sangat bangga dengan eksistensi UPK PBB saat ini, Setu Babakan. Apalagi kami juga berkolaborasi di sisi selatan. Kita berkolaborasi dengan warga sekitar untuk urban farmingnya gitu. Jadi memang kita ajak, kita kolaborasikan dengan masyarakat, sehingga itu menjadi suatu bentuk apresiasi dan kebanggaan dari masyarakat juga terhadap kita Pemda melalui UPK PBB. Perlu juga ada nilai tambahnya secara ekonomi yang mereka rasakan. Tapi tentunya harus tertib dan teratur. Harus tertib dan menjagalah kebersihan, itu penting sekali. Tapi saya lihat ini danaunya itu luar biasa, potensinya itu besar ya. Jadi ya kalau lebih bersih lagi sehingga bisa ada kegiatan olahraga air dan lain sebagainya, menurut saya ini justru akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Apalagi kan sekarang kan orang kan selalu ingin mencari sesuatu yang berkaitan dengan olahraga, hidup sehat, hidup di tengah alam dan lain sebagainya. Pak Debbie, terima kasih kembali atas insight-nya, luar biasa. Tapi mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ke sini atau ingin datang ke sini, apa-apa saja kira-kira yang perlu dilihat dan pengalaman maupun experience seperti apa yang bisa didapatkan dengan adanya Setu Babakan ini? Jadi kalau masyarakat mau ke Setu Babakan, ini ada akses umumnya sudah mudah dijangkau karena kita dekat dengan kereta, terus nanti disupport lagi dengan mikrotrans seperti itu. Jadi pemerintah DKI juga sudah betul-betul memikirkan bagaimana masyarakat bisa menjangkau ke Setu Babakan. Nanti ketika sampai di sini mereka sudah bisa melihat tadi ada museum Betawi, ada warisan budaya yang bisa dilihat dari koleksi-koleksi yang ada di museum. Kemudian tidak hanya itu, masyarakat juga bisa melihat seni budaya milik masyarakat Betawi yang dipertunjukkan setiap 2 minggu sekali
melalui pagelaran seni budaya yang kalau masyarakat mau tahu secara detail jadwalnya nanti coba follow IG kami ya. Follow IG kami nanti ada setiap 2 minggu sekali. Terus kemudian dari situ masyarakat juga nanti bisa datang ke Kampung Ismail Marzuki juga untuk mendapatkan edukasi terkait dengan 3 segmen budaya Betawi itu tadi sekaligus menikmati keindahan alamnya Setu Babakan. Kalau nanti misalnya ada pasar malam atau bagaimana karena biasanya kan kalau orang Night ingin market ya gitu night ya. market atau sesuatu yang bisa mereka nikmati, jajan dan lain sebagainya, nanti bisa di kampung ini. Ya, kalau konsep night market ini sementara belum. Ya. Tapi saya rasa potensial loh itu. Iya, boleh nanti kita Jajan kaji. kerak telur. Iya, nanti kita kaji lebih lanjut. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan jajanan khas Betawi, nanti pada setiap hari Sabtu Minggu ketika teman-teman ke museum, masyarakat ke museum itu sudah ada potensi-potensi jajanan masyarakat ciri khas Betawi, ada kerak telur, kemudian ada es selendang mayang, ada gado-gado juga, terus kemudian ada dodol, itu nanti mereka bisa dapatkan di dekat Museum Betawi. Oke, sekali lagi Mbak Dewi, terima kasih banyak. Ini Sama-sama, tentu saja Mbak bisa Desi. ini suatu tujuan wisata yang menurut saya itu sangat-sangat potensial, sangat menarik, apalagi dengan alamnya. Padahal kita ini masih bagian dari Jakarta Selatan, dan apalagi kalau udaranya lagi enak seperti ini kita bisa nikmati. Ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, take care, bye bye. Thank you.